Jalan ke pegunungan menanjak dan landai, menuju desa terpencil. Semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya Pastor Petrus Suharjo SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-26, Sabtu 4 September 2025. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada kami demi nama-Mu." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap bertekun dalam devosi kepada Bunda Maria, berdoa bersama Bunda Maria kepada Yesus Putranya, supaya iman kita semakin diteguhkan, harapan kita semakin kokoh, dan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama semakin berkobar. Dan selamat merayakan pesta bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, komunitas umat beriman, kongregasi-kongregasi yang mengambil spiritualitas dari Santo Fransiskus Assisi. Semoga berkat doa dan teladan dari Santo Fransiskus Assisi, kita akan semakin mampu bersukacita dalam kemiskinan, bergembira dalam karya, dan senantiasa diteguhkan dalam persembahan diri kita untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Semoga kita juga tetap bertekun berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan juga keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Dan kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya juga terus mengundang Anda sekalian untuk tekun berdoa
bagi seluruh umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika dan juga segenap panitia tabisan imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga mereka semua dikaruniai kesehatan yang baik, semangat iman, semangat persaudaraan, sukacita, dan juga semangat kerjasama untuk mensukseskan kegiatan itu demi kebahagiaan kita umat beriman dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga dalam setiap pergumulan, pergerakan, perjalanan kehidupan rohani kita, terutama selama bulan Rosario ini, kita semakin dekat dengan Bunda Maria, semakin menyatu dengan Tuhan Yesus, dan kita senantiasa tekun untuk mendengarkan sabda Tuhan, melaksanakan tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus, seperti yang dibicarakan, seperti yang disampaikan oleh para murid. Bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami atas namamu. Tetapi Yesus mengatakan, bukan itu sumber sukacita yang utama. Tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah karena namamu terdaftar di surga. Nama kita terdaftar di surga sebagai orang yang telah dimeteraikan karena baptis. Nama kita terdaftar di surga karena kita adalah utusan-utusan Tuhan. Maka semoga kita tetap setia kepada baptisan kita, tetap setia kepada janji iman kita, kita tetap setia kepada tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, menghadirkan kerajaan Allah, mewartakan pertobatan, mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah kepada segala makhluk. Dan tentu saja bahwa tugas perutusan kita itu juga menghadapi tantangan, kesulitan. Seperti yang dialami oleh para murid, mereka mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas perutusannya, mereka berjumpa, bertemu dengan bahkan roh-roh jahat, dan bahkan Yesus mengatakan, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk melaksanakan tugas perutusan itu, dan kalian karena telah memiliki, diberi kuasa oleh Yesus, maka tidak akan mampu untuk dikalahkan oleh kekuasaan musuh yang membahayakan, akan mampu menahan kekuatan musuh, menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak dapat yang membahayakan kalian. Jaminan keselamatan, perlindungan yang disampaikan oleh Yesus, semoga tidak membuat kita tinggi hati dan sombong, tetapi penuh iman, penuh keyakinan, melaksanakan tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Semoga meterai baptis yang telah kita terima tidak pernah kita hapus, tidak pernah kita tinggalkan, tidak pernah kita berpaling dari Tuhan. Dan semoga karena kita teguh memegang meterai baptis yang telah kita terima, kita tekun, kita setia, kita berjuang dalam tugas perutusan kita, berbekal rahmat, kekuatan, kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan tentu saja seperti para murid mengalami sukacita, seperti Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Rahmat Allah, perutusan Allah, sukacita Allah akan menjadi sumber sukacita dan kegembiraan kita. Maka semoga kita senantiasa mampu seperti Yesus, bergembira dalam Roh Kudus, bersukacita dalam Roh Kudus. Karena segala sesuatu itu disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Semoga ada kerendahan hati di dalam diri kita. Semoga ada semangat kesederhanaan. Semoga ada semangat seperti anak kecil, seperti orang kecil, sehingga kita bisa menerima rahmat Allah secara berlimpah, secara penuh, untuk senantiasa teguh dalam meterai baptisan kita, tekun dalam perutusan kita, dan kita bersukacita di dalam Roh Kudus yang menguasai hidup kita seperti yang juga menguasai hidup Yesus. Kita bertekun dalam perutusan kita bersukacita dalam Roh Kudus. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan
dan Roh Kudus.